Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang listrik statis dan dinamis. Di sini terdapat data diri saya. Saya Diah Faudia dari Universitas Ahmad Dahlan, kelas 2A dengan NIM 200005013. Lalu di sini terdapat jadwal pelaksanaan kegiatan. Saya memulai kegiatan pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021. Yang pertama, saya mengamati video tata cara menggunakan pet. Kemudian, saya mencoba merangkai listrik menggunakan alat-alat yang ada di aplikasi pet. Lalu, yang ketiga, membuat rangkaian tertutup dan terbuka. Yang keempat, mengukur kuat arus listrik. Yang kelima, merakit rangkaian seri dan paralel. Lalu pada hari Senin, saya membuat grafik dan menghitung biaya pemakaian listrik. Lalu pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, saya mempresentasikan hasil analisis LKM listrik, statis, dan dinamis. Lalu saya mengupload presentasi ke YouTube. Selanjutnya, ada bahan-bahan yang saya gunakan selama menganalisis listrik statis dan dinamis. Di sini saya menggunakan aplikasi simulasi PET. Di dalamnya terdapat kabel, baterai, lampu, ampermeter. Saya akan langsung menjelaskan hasil analisis yang saya dapatkan. Pada hasil pengamatan kegiatan pertama, terdapat rangkaian tertutup. Yang di sini teman-teman bisa lihat pada rangkaian tertutup lampu menyala, sedangkan pada rangkaian terbuka lampu tidak menyala. Ini dikarenakan terdapat aliran elektron yang mengalir sehingga lampu dapat menyala, sedangkan pada aliran terbuka elektron tidak dapat menyala. Lalu di sini terdapat arah elektron. Ini rangkaian terbuka, ini rangkaian tertutup, yang ini terbuka. Lampunya tidak menyala. Lalu di bawahnya terdapat arah arus listrik. Yang dapat kita lihat, di sini terdapat panah merah yang menunjukkan bahwa arah arus listrik ini bergerak ke arah kiri. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil pengamatan kegiatan kedua. Pada pengamatan kegiatan kedua ini, saya sudah melakukan pengukuran kuat arus listrik. Di sini terdapat ampermeter yang teman-teman bisa lihat. Ini ampermeter digunakan untuk mengukur nilai kuat arus listrik yang didapat, yaitu 0,9 ampere. Lalu yang ini namanya voltmeter, digunakan untuk mengukur tegangan pada rangkaian. Selanjutnya kita diminta untuk menambahkan tegangan. Lalu ini yang saya dapatkan, 10,5 ampernya 1,05. Lalu yang ini juga 12 ampernya 1,2. Yang ini 13,5 ampernya 1,35. Lalu pada yang ini yang kelima, voltnya 15, ampernya 1,5. Pada hasil kegiatan ketiga, saya mendapatkan hasil seperti ini. Nama rangkaian yang satu saya dapatkan hasil kuat arus ampernya 2,7 ampere. Tegangannya saya dapat 9 volt.
Dayanya saya dapat 24,3 watt. Energinya saya dapat 243 kilojoule. Energinya yang ini saya dapat 486 kilojoule. Dan yang seperti teman-teman bisa lihat. Lalu selanjutnya diskusi. Di sini terdapat pertanyaan, rangkaian listrik seperti apa yang dapat menyalakan lampu? Menurut saya, rangkaian listrik tertutup karena dalam rangkaian listrik tertutup dapat mengalirkan arus listrik sehingga elektron dapat mengalir pada komponen-komponen yang telah dirangkai, sehingga lampu dapat menyala. Seperti yang teman-teman bisa lihat tadi, pada rangkaian yang terbuka, lampu tidak dapat menyala karena aliran elektron tidak dapat mengalir ke lampu. Lalu yang kedua, bagaimana hubungan antara aliran elektron, aliran arus, dan nyala lampu pada rangkaian listrik tertutup? Adanya aliran elektron dan aliran arus yang mengalir pada setiap komponen pada ringkasan listrik tertutup sehingga dapat menyalakan lampu. Tegangan juga dapat mempengaruhi terangnya lampu. Apabila tegangan yang diterima semakin besar, maka elektron yang akan masuk akan semakin besar. Dan juga nyala lampu juga semakin terang. Begitu juga sebaliknya. Lalu yang ketiga, pertanyaannya bagaimana perbandingan besarnya kuat arus yang dihasilkan dengan jumlah tegangan yang digunakan. Pada perbandingan, besarnya kuat arus yang dihasilkan dengan jumlah tegangan yang digunakan adalah berbanding lurus, karena perbandingan besarnya kuat arus yang dihasilkan dengan jumlah tegangan yang digunakan sebanding dengan kuat arus yang mengalir. Lalu pada pertanyaan yang keempat, jika jumlah muatan yang dipindahkan pada kawat penghantar 0,65 C dan arus mengalir pada kawat penghantar selama 60 detik, berapakah jumlah arus yang mengalir pada kawat? Diketahui Q ini muatannya diketahui 0,6, lalu waktunya 60 sekon atau 60 detik. Yang ditanya kuat arus. Ini rumusnya, I sama dengan Q per T. Jadi 0,6 bagi 60. Hasilnya dapat 0,01 ampere. Lalu yang nomor 5, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan kedua, buatlah grafik hubungan antara besarnya tegangan dan kuat arus listrik. Lalu saya mendapatkan hasil grafik yang seperti ini. Dapat teman-teman lihat bahwa hasilnya ini sebanding lurus tegangan dengan kuat arus. Selanjutnya nomor 6, berdasarkan grafik nomor 5, bagaimana hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik? Berdasarkan grafik di atas, hubungan antara tegangan berbanding lurus dengan kuat arus listrik. Sebagaimana yang disebutkan pada hukum Ohm yang berbunyi, kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian yang berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Yang mana pada hambatan tetap, apabila kuat arus bertambah semakin besar, maka tegangannya juga akan bertambah semakin besar. Begitu pula sebaliknya, apabila kekuatan arus menurun, maka tegangan akan berkurang. Lalu yang nomor 7, hasil pengamatan kegiatan 3. Buatlah grafik hubungan antara kuat arus dan energi listrik. Saya mendapatkan hasil grafik seperti ini. Lanjut ke pertanyaan nomor 8. Berdasarkan grafik nomor 7, bagaimana hubungan antara kuat arus dan energi listrik? Berdasarkan grafik di atas, hubungan antara kuat arus sebanding dengan energi listrik, yang mana apabila kuat arus semakin besar, maka energi yang dihasilkan pun semakin besar. Jika arus listrik semakin besar, energi listrik juga akan semakin besar, begitu pula sebaliknya. Lalu pertanyaan nomor 9, sebuah heater digunakan untuk memanaskan air memiliki hambatan sebesar
24 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan 240 volt. Jika heater menyala selama 30 detik, tentukan besarnya energi yang dikeluarkan oleh heater tersebut. Di sini diketahui hambatannya ada 24 ohm, lalu voltnya 24 volt, terus waktunya 30 sekon. Yang ditanyakan adalah E. Kita menggunakan rumus V pangkat 2 per E kali T. Karena voltnya ada 240, lalu kita pangkatkan, lalu nanti dikali 30, terus dibagi sama 24. Lalu saya mendapatkan hasil 72.000. Lalu kita ubah menjadi kilojoule, jadinya 72 kilojoule. Lalu pada pertanyaan ke-10, pada lampu pijar tertulis 220 volt atau 100 watt. Apabila lampu tersebut terus menyala dari jam 6 sore hingga 6 pagi, waktu Indonesia Barat, tentukan besarnya biaya listrik yang harus dibayar untuk satu lampu pijar tersebut selama bulan Januari 2021. Di sini diketahui P 100 watt, T 12 kali 31. 12 ini jamnya ini ya, dari 6 sore sampai 6 pagi itu 12 jam. Dikali 31. 31 ini satu bulan. Satu bulan itu ada 31 hari di bulan Januari ini. Lalu ditemukan hasil 372. Harganya diketahui 100 perak per kWh. Yang ditanyakan, biaya yang dikeluarkan untuk satu lampu selama bulan Januari 2021. Ini rumusnya. E sama dengan P kali T. P-nya ini kita bisa lihat di sini 100 watt kali 372, lalu dikalikan mendapatkan hasil 37.200, lalu diubah menjadi watt kWh jadi 27,2. Lalu untuk mencari biayanya, rumusnya energi kali harga. Energinya 37,2 dikali 100 perak ini ya. 100 perak per bulan. Dapatkan 3.720. Dan pada kesimpulan, saya dapat menyimpulkan dari hasil analisis saya, setelah melakukan percobaan merakit aliran listrik tertutup dan terbuka, dapat disimpulkan bahwa pada aliran listrik tertutup, lampu dapat menyala karena terdapat aliran elektron yang mengalir, sedangkan pada aliran terbuka, lampu tidak menyala karena aliran elektron pada rangkaian terbuka tidak dapat mengalir. Lalu yang kedua, pada percobaan merakit rangkaian seri dan paralel, dapat disimpulkan bahwa kuat arus berbanding lurus dengan besarnya energi listrik, yang mana semakin besar kuat arus, maka semakin besar pula energi yang dihasilkan, begitu pula sebaliknya. Sekian hasil analisis yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.